Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firly Raditya dengan NIM F221233033. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi S1 Arsitektur. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas-tugas saya dari mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah. Ya, di konsep pertama itu ada konsep topografi pengolahan kontur, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengolahan kontur yang tepat dan juga penggunaan pondasi yang tepat, yaitu pondasi dinding penahan. Untuk dasar pertimbangannya ada yang pertama itu ada ketinggian kontur, kondisi tanah, dan kemudian kemudahan pelaksana. Ya, untuk dianalisisnya ini bisa kita lihat pada gambar. Kemiringan kontur di profil 2 itu sangat curam menurun ke bawah dan juga tidak cocok untuk kita jadikan area parkiran. Nah, di profil 3 ini perlu adanya cut pada potongan profil 3 itu untuk entrance dan juga area parkir kendaraan. Dan untuk kondisi di tapak ini, kondisi tanahnya itu masih terbilang normal. Oke, langsung saja kita ke output. Nah, di output ini saya menggunakan dinding penahan tanah gravitasi pada bagian yang memiliki kontur yang lumayan tinggi, dan juga melakukan cut and fill agar mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada, dan juga untuk mendapatkan kemiringan yang sesuai untuk bangunan asrama mahasiswa Nusantara ini. Nah, untuk konsep selanjutnya yaitu ada konsep substruktur yang bertujuan untuk mendapatkan pondasi yang kuat dan stabil agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh dan aman. Untuk dasar pertimbangannya sendiri ada kekuatan struktur, kondisi atau jenis tanah, ekonomis, dan praktis. Nah, di analisisnya ini kita bisa lihat di sini ada dua pondasi, yaitu ada pondasi tapak atau footplat dan juga ada pondasi tiang pancang. Kedua-dua pondasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bisa kita lihat di pondasi tapak atau pondasi footplat ini adalah jenis pondasi yang paling umum dalam konstruksi bangunan. Mereka memiliki sejumlah kelebihan, termasuk sederhana dalam desain, distribusi beban yang merata, biaya yang terjangkau, fleksibilitas dalam desain bangunan, dan kemampuan mendukung beban berat. Namun, pondasi ini juga memiliki kekurangan, termasuk ketidakcocokan untuk tanah yang lunak dan persiapan yang teliti. Nah, untuk pondasi yang selanjutnya ada pondasi tiang pancang. Pondasi ini efektif digunakan dalam kondisi tanah yang tidak stabil atau memiliki beban yang berat. Nah, pondasi ini juga bisa menahan beban struktur bangunan dengan lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya pergeseran tanah. Namun, menurut perhitungan, pondasi tipe tiang pancang memang lebih mahal dibandingkan dengan tipe pondasi lainnya. Proses produksinya yang rumit serta bahan kuat yang dibutuhkan menjadi penyebab utama dari harga yang lebih tinggi tersebut. Dari sini kita bisa lihat kalau pondasi tapak itu lebih ekonomis dan lebih praktis dibandingkan pondasi tiang pancang. Ya, langsung saja kita ke output. Dari analisis tadi bisa kita lihat, dan juga di sini ada tabel, bisa kita lihat bahwa pondasi purplat lebih tinggi jumlah poinnya daripada pondasi tiang pancang. Jadi, untuk bangunan saya memilih pondasi purplat dikarenakan pondasi ini paling cocok dari dasar pertimbangan saya tadi. Ya, selanjutnya di sini kita ke konsep kolom yang bertujuan untuk menentukan jenis kolom yang akan digunakan pada desain bangunan saya.
Nah, di dasar pertimbangannya itu saya mempertimbangkan efisien, kokoh, dan juga ekonomis. Nah, untuk dianalisisnya yaitu ada 3 jenis kolom menurut Wang dan juga Ferguson. Ada 3 jenis kolom. Yang pertama itu ada kolom ikat, yang kedua kolom spiral, dan yang ketiga ada kolom komposit. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di kolom ikat itu, yang pertama yaitu biayanya murah, yang kedua waktu pengerjaannya cepat, yang ketiga kokoh untuk bangunan bertingkat rendah, yang keempat terbatas pada beban lateral. Dan untuk kolom spiral, yang pertama itu biayanya mahal, terus yang kedua kokoh untuk bangunan bertingkat rendah, dan yang ketiga itu ada kolom komposit. Untuk yang pertama biayanya mahal, terus yang kedua digunakan di tanah yang keras, dan yang ketiga mampu menahan beban vertikal lateral. Nah, untuk outputnya ini saya memilih kolom ikat untuk bangunan saya, yang saya pilih dari hasil analisis dan juga dasar pertimbangan. Kenapa saya memilih kolom ikat? Karena lebih kokoh, efisien, dan juga lebih ekonomis. Ya, selanjutnya ada konsep ring bulk yang bertujuan untuk menentukan apa struktur yang akan digunakan pada bangunan asrama mahasiswa Nusantara. Untuk dasar pertimbangannya ada distribusi beban, sambungan, stabilitas struktur. Dan selanjutnya ada kriteria. Untuk kriterianya ada fungsi, beban yang ditanggung, dan juga sambungan struktur. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Di analisis ini jenis-jenis ring bulk terbagi menjadi 3, yaitu satu ring bulk sederhana, yang kedua ring bulk cantilever, yang ketiga ring bulk teritisan. Untuk ring bulk sederhana terdiri dari satu balok yang membentuk cincin mengelilingi bangunan pada bagian atas atau bawahnya. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban dari atap atau struktur di atasnya ke tiang-tiang atau kolom penyangga di sekitarnya. Yang kedua ada ring bulk cantilever, balok yang ditempatkan di ujung bangunan dan melebar keluar dari dinding bangunan. Balok tersebut membentuk tangkai yang menjulang keluar dari tepi bangunan. Tujuannya untuk memberikan dukungan tambahan pada ujung bangunan. Yang ketiga ada ring bulk teritisan. Ring bulk teritisan memanfaatkan beberapa balok yang diletakkan secara berurutan di sekitar bangunan, membentuk cincin yang mengelilingi struktur. Setiap balok ini memiliki peran dalam mendistribusikan beban dari atap atau struktur di atasnya. Penggunaan beberapa balok memungkinkan untuk meratakan dan mendistribusikan beban secara lebih efisien, menghindari penumpukan beban pada satu titik tertentu. Nah, jadi dari beberapa analisis dan juga dasar pertimbangan dan juga kriteria di outputnya ini, saya memilih ring bulk sederhana. Nah, yang terakhir itu ada konsep atap yang bertujuan untuk memastikan bagian atas bangunan dapat menopang beban, mendistribusikan gaya, dan menjaga stabilitas sesuai dengan fungsinya. Untuk dasar pertimbangannya, saya mempertimbangkan yang pertama itu ada kekuatan dan kestabilan struktur, yang kedua distribusi beban, yang ketiga ekonomis, dan yang keempat praktis. Nah, untuk analisisnya di sini saya memilih 2 jenis atap, yaitu yang pertama dengan rangka baja ringan dan yang kedua dengan rangka atap kayu. Nah, untuk rangka atap baja ringan adalah material konstruksi yang kuat, stabil, dan ekonomis. Dengan bobot yang ringan, baja ringan memberikan distribusi beban secara merata, mengurangi resiko keretakan pada bangunan. Selain itu, baja ringan tahan terhadap cuaca ekstrim, awet
dan membutuhkan perawatan yang minimal. Pemasangannya yang cepat dan praktis membuatnya ideal untuk konstruksi modern, mengutamakan efisiensi waktu, biaya, serta ketahanan dan kualitas struktur. Sedangkan atap rangka kayu memiliki kekuatan yang baik, namun kurang stabil karena rentan terhadap kelembapan dan serangan hama, serta memerlukan perawatan rutin. Meskipun distribusi beban cukup baik, kayu lebih berat dibanding baja ringan, memberikan tekanan yang lebih pada struktur bawah. Secara ekonomis, kayu lebih mahal karena membutuhkan perlindungan tambahan dan perawatan. Nah, selanjutnya di output saya lebih memilih rangka baja ringan karena lebih banyak memenuhi kriteria dari dasar pertimbangan dan juga dari hasil analisis saya. Sekian, terima kasih.